Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di video kali ini kami akan membahas tentang akuntansi manajemen sektor publik. Berikut penjelasannya. Nama saya Fadlina Raya Nasution, NPM 1905170061. Saya akan menjelaskan definisi akuntansi manajemen sektor publik dan proses perencanaan serta pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik dari berbagai literatur dapat diartikan bahwa akuntansi manajemen merupakan bidang khusus akuntansi yang mengelola data keuangan sampai kepada penyusunan laporan keuangan dan laporan lainnya yang akan dipergunakan oleh pimpinan atau manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan, baik keputusan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Menurut Jones and Pendlebury, membagi proses perencanaan dan pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar, yang kedua, perencanaan operasional, yang ketiga, penganggaran, yang keempat, pengendalian dan pengukuran, yang kelima, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Saya Andre Firjatullah dengan NPM 19051700056 akan menjelaskan tentang tujuan akuntansi manajemen sektor publik dan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Tujuan akuntansi manajemen sektor publik. Tujuan akuntansi manajemen sektor publik pada dasarnya tidak terlepas dari upaya dari memperbaiki kinerja manajemen dan meningkatkan akuntabilitas intern yang berdampak pada masyarakat. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas yaitu 1. Perencanaan, 2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, 3. Komunikasi informasi, 4. Pengambilan keputusan, 5. Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, 6. Pengendalian, dan 7. Penilaian kinerja. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Saya Nurhayati Widya Putri, NPM 1905170062 akan menjelaskan tentang manfaat akuntansi manajemen sektor publik. Berikut penjelasannya. Manfaat akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, perencanaan dan strategi kegiatan. Pihak manajemen organisasi membuat berbagai alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Yang kedua, pemberian informasi biaya. Akuntansi manajemen sektor publik menjelaskan informasi biaya yang terdiri dari 3 jenis, yaitu biaya input, biaya output, dan biaya proses, sehingga bisa kita ketahui dengan tepat apa saja yang menjadi pengeluaran dan pemasukan, sehingga kekeliruan bisa diminimalisasi dan sistem pengendalian manajemen publik bisa dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, penilaian investasi. Penilaian investasi di sektor publik lebih rumit dibandingkan dengan sektor swasta, dikarenakan penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya dan manfaat atau cost-benefit analysis. Yang keempat, penganggaran. Perkembangan akuntansi manajemen memfasilitasi dalam pembuatan anggaran publik yang efektif. Terkait 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, sehingga ciri-ciri akuntansi manajemen sangat penting untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya publik secara ekonomis dan merata. Yang kelima,
penentuan biaya pelayanan dan tarif layanan. Fungsi akuntansi manajemen adalah menentukan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa dan tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk hitungan subsidi yang diberikan. Saya Farul Ahmad akan menjelaskan tentang manajemen sektor publik. Secara umum, fungsi manajemen sektor publik terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan di mana kegiatan tersebut menjadi tujuan dari pemerintahan dengan suatu rencana ataupun sebagai acuan agar bisa meraih tujuan yang telah ditentukan pemerintahan sebelumnya. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Setelah para pemimpin menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang dan mengembangkannya. Pengorganisasian berhubungan dengan bagaimana mengatur sumber daya, baik manusia maupun fisik, agar tersusun secara sistematis berdasarkan fungsinya masing-masing. Dengan kata lain, fungsi organizing ini lebih menekankan pada bagaimana mengelompokkan orang dan sumber daya agar menyatu. Yang ketiga, fungsi pergerakan atau actuating. Actuating adalah bagian yang penting dalam proses manajemen, di mana actuating ini mempunyai ciri khusus, yaitu berhubungan dengan orang-orang. Berhasil tidaknya actuating tergantung kepada masalah pemberian motif atau motivating kepada para anggota organisasi. Bahkan ada pula yang menganggap masalah penggerakan organisasi adalah motivating belaka. Yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau controlling. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan atau controlling. Proses mengawasi atau yang disebut pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan secara terorganisasi, dapat berjalan dengan lancar. Fungsi pengendalian lebih fokus pada evaluasi dan penilaian atas kinerja yang selama ini telah dilakukan dan berjalan. Fungsi pengendalian akan melihat apakah terdapat suatu hambatan atau tidak dalam proses mencapai tujuan organisasi. Nama saya Ica Wulandari, NPM 1905170090. Saya akan menjelaskan tentang peranan akuntansi manajemen sektor publik dan aktivitas dalam akuntansi manajemen sektor publik. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat bantu atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Ada 6 peran akuntansi manajemen sektor publik, di antaranya yaitu: yang pertama, perencanaan strategis. Pada tahap perencanaan strategis, manajer membuat perencanaan dan alternatif-alternatif program untuk mendukung strategis organisasi agar berjalan dengan efektif. Yang kedua, memberikan informasi biaya. Adapun biaya yang dimaksud adalah biaya input, biaya proses, dan biaya output. Informasi tersebut wajib diberikan karena berhubungan dengan transparansi dana. Yang ketiga, penilaian investasi. Jika dibandingkan dengan sektor swasta, sektor publik memiliki karakteristik yang lebih rumit, baik dalam hal kegiatan, peraturan, pengambilan kebijakan, manajemen, dan termasuk diantaranya juga penilaian investasi. Yang keempat, penganggaran. 3 fungsi anggaran yaitu stabilitas, distribusi, dan alokasi sumber daya publik. Akuntansi manajemen sektor publik berperan memberikan fasilitas
untuk menciptakan anggaran yang efektif dan efisien, dan tentu saja sesuai dengan 3 fungsi anggaran. Yang kelima, penentuan biaya dan tarif pelayanan. Akuntansi manajemen dapat digunakan untuk menghitung pengeluaran yang digunakan untuk memberikan layanan. Dan yang terakhir, penilaian kinerja. Akuntansi manajemen juga dapat digunakan untuk menilai kinerja, seperti mengukur seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Aktivitas dalam akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki 3 aktivitas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu partisipasi dalam proses pelaksanaan merupakan level strategis maupun level operasional dalam kerangka konseptual keuangan. Partisipasi dalam proses perencanaan meliputi beberapa hal, seperti penyusunan kebijakan, formulasi rencana, dan konsep dasar penganggaran yang dinyatakan dalam satuan uang. Yang kedua, inisiatif dan penyusunan tuntunan untuk pengambilan keputusan meliputi beberapa hal, seperti penentuan, analisis presentasi, dan interpretasi terhadap informasi yang relevan. Yang ketiga, kontribusi dalam proses mentoring dan kontrol terhadap kinerja. Pemberian laporan berkala, baik organisasi secara keseluruhan maupun segmen yang ada. Laporan ini juga berisi kompirasi antara target dengan realisasi anggaran. Sekian penjelasan dari kami tentang akuntansi manajemen sektor publik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.